Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Senior dan kepada Bapak Pastor David atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bukakan Alkitab kita, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini adalah dari surat Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari yang indah ini saya berikan tema firman Tuhan yang telah saya sampaikan adalah jadilah orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadilah orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema daripada firman Tuhan ini adalah jadilah orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan. Berarti banyak orang percaya yang tidak dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak dipercaya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita orang percaya ini dapat dipercayai oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Walaupun kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kepadanya, kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan, tidak ada gunanya ibadah kita itu. Karena sia-sia ibadah kita kalau tidak dipercayai Tuhan. Kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih, banyak orang yang datang ke gereja, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memuji Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau pada hari terakhir nanti. Saya tidak mengenal engkau siapa kamu. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya beribadah kepada Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ada amin? Tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak ada gunanya kita beribadah, kita datang ke gereja kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya banyak orang Kristen yang sia-sia datang ke gereja. Mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Banyak orang hanya mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen mereka itu hanya mengasihi Tuhan. Tetapi tetapi mereka tidak mau mengasihi sesamanya.
mengasihi sesamanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Dari mana kamu? Tentu pada hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, saya sering tiap minggu ke gereja, tiap minggu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan uang saya persembahkan kepadamu. Tapi Tuhan berkata, saya tidak mengenal siapakah engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang akan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada gunanya kita beribadah kalau kita tidak mengasihi sesama. Karena dalam firman Tuhan, bukan hanya sesama kita, bahkan musuh-musuh kita pun kita harus mengasihi. Amin. Musuh-musuh kita pun kita harus kasih. Kalau hanya sesama kita yang kita kasihi, kalau hanya orang yang baik sama kita yang kita kasihi, apa gunanya? Bahkan demikian juga orang Farisi, yang mereka hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang Farisi mereka juga mengasihi orang yang mengasihi mereka, tetapi orang Farisi mereka membenci orang yang membenci mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ada amin? Amin. Itulah perbedaan anak-anak Tuhan dengan orang-orang Farisi. Anak-anak Tuhan berdoa bagi orang yang menganiayanya. Bagaimanapun sikap perbuatan orang itu, bagaimanapun kelakuannya, kita tetap berdoa. Contohnya begini, ada orang yang membenci kita, ya. Dia membenci kita, dia menghina kita. Kita berdoa, Tuhan, tolonglah berkati orang yang menghina saya. Kasihani dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi dengan doa kita itu, kita membawa orang itu di jalan kebenaran. Tetapi kebanyakan orang Kristen, mereka itu hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka. Berarti tidak ada perbedaan antara kita yang ibadah dan orang yang tidak beribadah. Ada amin? Bapak Ibu, itulah Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, temanya jadilah orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang percaya itu tidak dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita harus mengusahakan supaya kita itu dipercaya oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 di situ berkata, yaitu Yesaya mengatakan, Tuhan telah berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Artinya sebenarnya kalau kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dengan jiwa kita, kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Tetapi ini semakin jauh, bukan semakin dekat. Kenapa? Karena mereka itu hanya mengasihi Tuhan, mereka tidak mengasihi sesama. Mereka hanya mengasihi Tuhan, mereka tidak mau mengasihi sesama. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan, jadilah orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan. Kenapa? Karena iblis pun percaya kepada Yesus. Amin. Tetapi tidak satu orang pun setan-setan itu masuk ke surga. Ya. Apa perbedaan kita? Iblis percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus. Apa perbedaan kita? Iblis itu tidak ada imannya. Dia hanya percaya tetapi tidak ada iman iblis.
Makanya iblis itu perbuatannya perbuatan jahat. Tidak ada imannya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali kalau kita hanya percaya tidak ada iman. Banyak orang percaya tidak ada iman. Tidak ada gunanya kalau kita hanya percaya tidak ada iman kita. Sia-sialah ibadah kita. Maka pada hari terakhir Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Tapi ada berkata, Tuhan, setiap hari minggu saya ibadah, setiap hari minggu saya ke gereja, setiap hari minggu saya memuji engkau. Tetapi Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Siapa, dari mana engkau berasal? Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Ada amin? Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita di dalam beribadah sama seperti manusia mempunyai dua kaki untuk berjalan. Maka kita harus, Bapak Ibu, sama seperti manusia mempunyai dua kaki untuk berjalan. Maka kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk berjalan dalam kerajaan surga. Amin. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan berarti kita hanya satu kaki. Itu namanya pincang, nggak bisa berjalan. Manusia harus punya dua kaki supaya bisa berjalan, supaya bisa masuk surga. Maka orang Kristen, anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama supaya kita bisa berjalan dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, maka Tuhan mempercayakan kepada kita semuanya apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tinggal saat ini mengusahakan diri kita supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Ya, jangan kita hanya asal percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mempercayai kita. Maka pada saat ini kita berusaha bekerja melakukan kehendak Tuhan supaya rencana Tuhan, ya, supaya Dia mempercayakan kepada kita apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang saya sampaikan yang sangat singkat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapakku di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami dengan tema jadilah orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan. Bapa, ajarlah kami Tuhan, dan kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, agar Engkau dapat mempercayai kepada kami segala pekerjaan-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa, yang selalu menuntut kami, yang selalu memimpin kami dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Acara selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pastor Senior. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap kita orang-orang yang percaya dan dipercaya. Amin. Amin.